bersama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Yeay. Masih bersama di sini dengan Kak Randy Chandra Dinata. Halo Ra, halo semuanya. Puji Tuhan. Padahal cuma dari episode kemarin. Ceritanya kan dari pulang dulu. Oke, ini karena aku sudah merah-merah gitu ya. Hari ini temanya lumayan agak merah ya. Agak merah. Hari ini kita mau bahas tentang angry parents nih, Kak. Wow. Angry parents. Sebagai karena ini kan seperti yang kita tahu ya, teman-teman kalau nonton episode berikutnya pasti kalian sudah tahu kalau Randy adalah ayah dari 2 anak. Jadi karena ini sebagai orang tua pernah nggak sih marah sama anak gitu ya? Mungkin kalau misalnya bisa di-spill waktu itu lagi kenapa? Terus pernah nggak marahnya tuh sampai mungkin sampai ngebentak atau terlalu emosi? Iya, pernah lah ya, pernah. Jadi waktu Domi usia berapa ya? Pokoknya ada usia di mana dia itu nggak bisa dibilangin banget. Dan itu kayak gangsing gitu kan. Dia lari ke sana kemari gitu yang nggak bisa dibilangin, nggak bisa dipegangin gitu. Ya satu kali aku udah kasih tahu, dia nggak dengar, terus bahkan aku udah tinggikan suaraku. Nada suaraku dia tetap nggak denger juga, sampai akhirnya aku sentil tuh kupingnya. Which is itu sebenarnya nggak boleh ya gitu, tapi ya namanya orang tua kadang kalau udah tinggi gitu ya, terus juga banyak masalah-masalah yang lain, akhirnya bisa kelepasan seperti itu gitu. Itu pernah sih aku lakukan gitu, dan akhirnya istriku biasanya akan ngingetin kayak ngapain sampai disentil kayak gitu. Itu kan banyak sarafnya di telinga, kayak itu nggak boleh kayak gini-gini. Iya habis tadi ngeselin banget nih anak, tambeng gitu kan. Terus akhirnya iya tambeng kayak bapaknya kan. Oh iya juga sih. Ya udah dari situ mulai akhirnya aku peluk lagi Domi, aku cium, aku bilang maaf ya papa emosi, papa nggak sengaja, papa sayang sama Domi. Dan biasanya dia akan nangis dan akhirnya iya papa gini-gini. Akhirnya kembali membaik sih hubungannya gitu. Kak, tapi ini kita point of view dari orang tua dulu. Kalau dari point of view dari orang tua sendiri, punya batasan nggak sih? Atau misalnya apakah memang lumrah-lumrah saja gitu ya, wajar aja kalau memang orang tua marahin anaknya gitu. Iya. Terus aku mau nanya batasannya tuh sampai mana nih? Apakah nggak mengukul atau misalnya sampai nggak ada ya kontak fisik atau apa? Kalau dari Kareni sendiri pandangannya gimana? Iya, orang tua itu terkadang memakai ukuran atau standar yang mereka pernah alami, bagaimana parenting dari orang tua sebelumnya, dan dia merasa it's fine buat dia gitu, dan dia akan coba untuk terapin itu ke anaknya. Sedangkan setiap orang punya kepribadian yang berbeda, plus ditambah dengan banyaknya informasi juga, anak pun bisa tahu seperti apa sih parenting yang baik itu. Batasannya seperti apa mereka bisa googling kan, mereka bisa cari tahu. Dan aku rasa sekarang di dalam ruang-ruang akademi sekolah pun pelajaran-pelajaran tentang bagaimana batasan dalam menegur orang tua terhadap anak itu juga diajarin. So kita nggak bisa serta-merta menerapkan apa yang dulu kita pernah alamin kepada anak kita. Dulu dibentak itu hal yang wajar, namanya anak salah dibentak. Tapi yang namanya anak tuh punya kepribadian yang berbeda-beda. Istri aku dibesarkan dengan keluarga yang nadanya selalu tinggi ya. Namanya orang Batak ya. Dikit-dikit nadanya tinggi, dan istri aku tipe yang nggak bisa banget dibentak. Jadi dia akan langsung sedih, dia akan langsung ngedown karena dibentak itu. So dia mulai menyadari bahwa oh ya, karena dulu aku sering dibentak sama orang tuaku dan itu menyakitkan buat aku, maka aku nggak akan melakukan hal itu kepada anakku. Dan benar, Domi itu paling nggak bisa dibentak gitu. Walaupun dia salah, kita bentak, dia akan marah dan akan nangis, lari kemana gitu ya. Nggak sampai kabur sih, kemana tuh maksudnya masih dalam area rumah ya. Gitu. Dan akhirnya aku menyadari, oke, anak ini nggak bisa dibentak, dia
bisa diajak ngobrol, tapi nggak bisa langsung cepet, tapi kita perlu sabar untuk kasih kenapanya, why-nya sih dia harus melakukan ini. Jadi diajak ngomong. Ini buat aku ya, kalau aku sekarang aku terapin, aku ajak ngomong. Kalau sampai dia nggak mendengarkan juga, biasanya aku akan bukan ngebentak tapi lebih naikin nada suara gue. Ini bedanya tipis sih ya, tapi kalau menurutku bentak itu emosinya main di situ. Kemarahannya tuh kerasa. Tapi kalau naikin nada itu belum tentu ada rasa marah, tapi ketika aku sadar nada tinggi ini untuk menyadarkan dia bahwa aku serius gitu. Nah, aku akan naikin nadaku tanpa emosi. Nah, itu yang seninya ya, nggak gampang ya. Nah, baru kalau dia masih nggak mau denger, ya aku nggak akan main fisik juga sih. Pada akhirnya aku akan ya ulang lagi dari awal. Aku akan coba untuk kasih tahu kenapa sih kamu harus melakukan ini dan itu. Jadi buat aku batasan zaman sekarang ya, nowadays buat parenting itu nggak boleh ada bentak yang dengan emosi, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan, dan juga kekerasan fisik itu nggak boleh. Nah ini aku point of view dari orang tua nih Kak, walaupun aku belum jadi orang tua ya, aku masih anak. Misalnya tadi kan namanya, maksudnya emosi itu kan udah ada di dalam setiap manusia gitu ya Kak. Terus misalnya ketika kita nih orang tua misalnya, gimana caranya, maksudnya boleh nggak sih melampiaskan itu gitu? Mungkin misalnya anaknya sama sekali, misalnya udah dinaikin ini, suaranya udah ditinggiin, tetap nggak dibilangin, apalagi misalnya mungkin anaknya sudah beranjak dewasa gitu. Itu kalau dari point of view seorang orang tua sendiri, kayaknya aku perlu deh mengungkapin emosi aku ke anakku. Nah, menurut Kak Reni gimana? Di satu sisi buat aku untuk menunjukkan rasa ketidaksukaan aku dan satu sikap tegas dari aku akan mentok-mentok di nada tinggi sih. Aku akan mainin di situ. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana si anak itu akan menerima ketika kita marah secara emosional. Biasanya akan keluar kata-kata yang juga menyakitkan dia, dan akan mungkin bisa dilanjutkan dengan spank atau sentil segala macam, atau bisa istilahnya ditoyor, ditonjok atau apa. Itu akan membuat akhirnya si anak berpikir bahwa kalau gue lagi dalam keadaan yang tidak menyenangkan, gue lagi gak senang, gue lagi emosi, gue akan lampiaskan dengan cara orang tua memperlakukan gue, dan akhirnya mungkin akan terlampiaskan di sekolah. Kalau biasa orang tuanya marah ke dia dengan kata-kata kasar, dengan pukulan, melakukan hal yang sama ke teman-teman kayak gitu. Dan lebih jauh lagi nanti waktu mereka jadi orang tua, mereka akan menerapkan hal yang sama. Oke Kak, aku mau nanya, kalau misalnya anak yang udah nggak bisa dibilangin banget, ini point of view dari orang tua sih. Boleh nggak orang tua akhirnya mengungkapkan emosinya gitu, supaya nih anak mau ngedengerin gitu, karena udah nggak bisa dibilangin lagi. Oke. Ya, yang pertama sih kita harus coba untuk tetap dengan pendekatan komunikasi yang baik ya. Kita harus lebih banyak untuk kasih tahu why-nya. Kenapa sih kamu harus taat? Kenapa sih kamu harus ngelakuin ini? Kayak gitu. Kita kasih tahu alasan-alasannya kepada dia. Karena anak zaman sekarang tuh kan sangat logis ya, dan sangat kritis. Jadi mereka membutuhkan alasan kenapa aku harus begini begitu. Nah, tapi di dalam perjalanannya kan tidak semudah itu Ferguson. Dia pasti udah tetap dengan kenakalan tanda kutipnya dia ya. Jadi biasanya aku akan mainkan dengan nada tinggi. Aku akan tinggikan nada suaraku untuk menyadarkan dia bahwa aku nggak suka, bahwa aku lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kalau dia melakukan itu gitu. Nah, tapi di sini kita harus bedain juga antara menaikkan nada sama ngebentak dengan emosi ya. Ini dua hal yang berbeda, walaupun ya beda tipis ya. Kadang hati siapa yang tahu ya. Kadang kelepasan juga. Nah, benar. Waktu kita menaikkan nada tinggi itu bukan artinya kita marah dengan kebencian kepada anak kita, tapi karena kita tahu, anaknya harus tahu kapan momennya dimana orang tua tuh lagi dalam keadaan yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan.
Nah, sedangkan kalau ngebentak dengan emosi itu kan pasti ada kemarahan di dalam hati, dan akhirnya biasanya akan terlampiaskan kepada kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menjatuhkan, atau bahkan lebih jauh bisa kekerasan fisik, tindakan fisik. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir, ya udahlah, namanya juga anak susah dibilangin, sekali-sekali lah kita sentil, kita spek, atau kita tempeleng bahkan gitu kan. Nah, tapi buat aku ini yang membahayakan kepada dampak tumbuh kembang si anak. Jangan sampai nanti ini menjadi satu pola yang anak pikir ini hal yang umum. Ketika apa? Ketika si anak mungkin marah sama temannya, maka dia akan lampiaskan amarahnya dengan cara memaki-maki, dengan membentak dengan kata-kata yang keras, atau bahkan juga dengan mukul, dengan kekerasan fisik. Dan lebih jauh lagi kalau si anak ini akhirnya suatu hari beranjak dewasa jadi orang tua, anaknya akan menjadi korban dari kekerasan, cara mendidik yang salah gitu. Jadi buat aku banyak diskusi dengan cara yang baik, mainin di nada ya, tapi ingat jangan sampai emosi ya. Yang ketiga ya berdoa sama Tuhan. Tuhan ubahkan anakku gitu ya. Susah nggak sih kan jadi orang tua? Ya cobain aja. Kira cobain ya. Ya maksudnya jangankan sama anak gitu ya. Maksudnya kadang kita kalau ketemu orang yang menjengkelkan sekali ya udah kita keluarkan aja gitu. Tapi kalau sama anak ya itu kan harus mengasihi. Gimana caranya? Ya seperti itu. Kadang gini, kadang kita mikir entah kenapa kita merasa bahwa anak ini harusnya lebih mengerti kita dibandingin orang lain. Nah ini juga kadang mindset yang aku pikir iya ya, kenapa aku menuntut seakan-akan anak tuh harus udah paham nih gue, jadi waktu dia nggak nurut, gue bisa marah ke dia. Sedangkan kalau buat orang lain, kadang anak rohani gue aja, tanda kutip, ada yang mungkin kurang baik, kurang ajar gitu. Aku nggak yang marah seperti marah ke doi. Kenapa ya gitu? Nah itu yang aku mulai, oh iya ya, aku harus belajar mengendalikan diri. Aku belajar untuk objektif juga memandang segala sesuatu. Domi, dengarkan apa kamu? Ini bisa jadi pegangan Domi. Oke Kak, ini ada pertanyaan. Ini kalau misalnya orang tuanya yang bertengkar, kita sebagai anak sudut pandang, apa yang harus anak lakukan ketika melihat orang tuanya bertengkar atau bahkan sampai ada kekerasan fisik gitu? Ya, tentunya ini satu pengalaman yang sangat tidak mengenakan ya bagi anak ya, karena mereka akan melihat contoh yang kurang baik dari orang tuanya ketika mereka berantem, atau mungkin dimulai dengan adu argumen lalu anak ini menangkap. Nah, aku seringkali kalau mau beradu argumen dengan Kadita, aku memilih di tempat yang nggak ada anak-anak gitu loh. Ya, kita berusaha selalu di depan anak-anak kita menunjukkan bahwa kita nih satu tim loh, kita nih akur gitu kan. Nah tapi kadang anak akhirnya menangkap, oh iya orang tuaku sering konflik, sering berantem. Bagaimana menyikapinya? Ya memang ini harus sampai satu tingkat kedewasaan di dalam Tuhan pastinya ya, ketika dia mulai menyadari bahwa oke, orang tuaku memang gak sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, keluarga yang sempurna. So dengan keberadaanku di tengah-tengah keluarga ini, harusnya aku menjadi pembawa damai. Aku bukan datang sebagai seorang yang berpihak ke salah satu dan akhirnya komporin ini, ayo pak bisa pak, atau gimana kayak yang satunya, dan akhirnya makin tajam namanya konflik ini. Tapi kan seperti yang Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang membawa damai kan, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah. So kehadiran anak yang pertama jangan memprovokasi, jangan menjadi kompor ya, untuk mendukung salah satu, tapi lebih jauh lagi kita justru menjadi pembawa damai. Bisa nggak ya kita di tengah-tengah keluarga justru menjadi rekonsiliator gitu ya? Kita bisa ngobrol sama papa kita, kenapa sih pak, masalahnya apa? Jadi papa bisa cerita, mama juga kita dengerin, terus kita cariin titik tengahnya gitu. Kenapa ya kita nggak coba begini, mama nggak coba begini? Siapa tahu dari situ akan ada sebuah rekonsiliasi kan di tengah-tengah hubungan mereka. Jadi worth to try sih kayak gitu. Justru memang kadang malah kehadiran anak justru memang apa ya, disadari atau enggak jadi tanda kutip pendamai gitu ya. Misalnya kadang ada orang tua, ya udahlah demi anak gitu ya, jadi kita baikan. Pernah gitu juga?
Oh, nggak sampai Sampai sejauh itu sih. sejauh Biasanya cepet diberesin. Oke, Kak, ini kalau ini kan bicara soal tadi pokoknya tentang marah-marah ya. Kalau misalnya hubungan sama anak sama orang tua, konfliknya maksudnya udah tanda kutip toxic gitu kan, udah mungkin sampai udah abusive dan yang lain-lain gitu ya. Jadi udah renggang sekali gitu. Itu gimana cara menurut Kak Redi memulainya? Maksudnya sebenarnya anak tuh nggak mau dimarahin, maksudnya jaraknya konfliknya terlalu tebel lah gitu. Gimana sih Kak untuk bisa, ini aku nggak tahu sih ya. Aku sih nggak pernah. Ya kalau dimarahin sama mama setiap hari ya. Tapi maksud aku, tapi maksud aku kayak yang memang udah konflik banget gitu, marah-marahnya sampai mungkin adu argumen sampai teriak-teriak. Untuk merilisnya lagi, untuk ininya menurut Kak ini gimana? Nah, kalau kita lagi ada di posisi yang puncak emosi kita, kemarahan kita, ada baiknya kita menarik diri dulu. Ya, kita menjaga jarak. Tapi ingat, ketika kita menjaga jarak bukan artinya memutus hubungan. Tapi dua pihak, entah orang tua dan anak itu harus ada, waktu aku menarik diri, ini aku untuk menenangkan hatiku. Kadang kalau emosi, kita nggak susah bedain mana yang benar, mana yang salah kan. Akhirnya tumpang tindih. Aku kadang kalau lagi emosi sama mami, aku bilang, udah tar dulu deh, aku mau menenangkan diri. Aku pergi biasanya cari tempat yang bisa untuk healing gitu kan. Menenangkan diri. Baru kalau udah tenang, kadang aku yang nggak perlu apa-apa, aku langsung peluk mami, aku cium, aku bilang, aku sayang, aku minta maaf begini-begini. Mami langsung dulu ya, dan komunikasinya jadi lebih enak gitu. Jadi ya kalau lagi dalam kondisi itu bijaknya untuk menahan diri kedua belah pihak. Tapi kan kadang nggak semudah itu juga. Iya, kadang ada yang kayak udahlah, gue nggak butuh orang tua lagi misalnya, atau orang tua ya udah nggak bisa diatur gitu. Karena kan ini konteksnya kalau misalkan orang tua dan anak masih tinggal di satu rumah. Kan? Kalau misalkan sudah berkeluarga ya kadang jalan terbaik untuk menjaga jarak gitu kan. Ya itu jalan pintas sih kalau menurutku, praktis instannya seperti itu. Tapi kan kita pengen yang ideal ya gitu. Jadi aku sih berharap, apalagi kalau udah tinggalnya di satu rumah, masing-masing orang ini harus menemukan damai sejahteranya dulu, ketenangannya dulu di dalam Tuhan. Gitu. Oh Tuhan. Gitu ya. Karena ini ngomong gitu aku udah mati itu aku banget. Karena aku masih satu rumah. Benar. Itu relate banget ya. Karena aku pun juga pernah menghadapi itu, dan akhirnya aku mulai berpikir gimana ya cara untuk meminimalisir konflik-konflik. Ya aku harus menemukan damai sejahteraku dulu di dalam Tuhan. Gitu. Aku menemukan kepenuhanku, kebahagiaanku di dalam Tuhan. Sehingga waktu aku udah penuh dalam Tuhan, waktu aku memandang orang tuaku bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang tua yang memang manusia yang punya keterbatasan. So aku akan datang dengan hati yang mengasihi, dengan banyak aku bisa melihat konteks latar belakang kenapa dia berpikir seperti itu. Dan ya berharap juga orang tua punya perspektif yang sama, mereka menemukan damai sejahtera di dalam Tuhan, dan hal tersebut akan berproses dan akhirnya hubungan akan membaik sih. Yang jadi problem adalah ya kadang hanya salah satu pihak yang memperjuangkan, yang lain kayaknya seakan-akan nggak mau tahu dan tetap dengan pendiriannya. Iya. Wow, boleh tepuk tangan. Luar biasa ini mungkin bisa memberikan poin of view sendiri buat teman-teman yang di rumahnya mungkin ya konflik sering terjadi, apalagi mungkin di suku tertentu gitu ya, bicara pas itu ya udah ternyata itu memang marah kan, emang cuma emang nadanya aja gitu ya. Iya, oke. Karena ini terima kasih teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap tonton podcast episode selanjutnya, karena kita masih akan membahas tentang hubungan orang tua dan anak. Sampai ketemu. See you.